Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qaili yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid ala habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina sayyidil bashar Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumil qiyamah amma ba'd. Faqala ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Al-ayat wallahu a'lam bi muradi. Hadratul mukarramin wal mukarramat para alim, para sesepuh bini sepuh, para kiai, para ibu nyai, para asatidah ingkang kalau taati jajaran pengurus takmir masjid yang mulia yang berbahagia sedaya jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kula jenengan diparing Gusti Allah saged sami-sami nindakaken salat jamaah maghrib. Mungkin setelah ibadah kula panjenengan dipun terami kali Allah Subhanahu wa taala. Salah dosa kula dipun paring Gusti Allah pangapura lan mugi-mugi kula jenengan asa anak turun kula panjenengan diparingi kali Gusti Allah ila yaumil qiyamah tergolong ahli surga pun Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, berkenaan kali pembahasan ingkang sampun kita bahas kepengker, yaitu terakhir kita bahas masalah syafaat. Ayat terakhir kalau wingi bahwa Allah mengingatkan orang-orang Israel udhkuru nikmatallah, untuk mengingat kembali nikmat-nikmat Allah yang sudah berikan kepadanya. Karena Allah mengatakan udhkuru nikmati an'amtu alaikum, memberikan pelajaran kepada panjenengan keadaan apapun tetap wajib bersyukur kepada Allah. Ada kalanya hal itu remeh bagi kita, tapi sangat agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan syafaat Allah paling boten amal ibadah kita. Surah Al-Kahfi, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairu inda rabbik. Jadi amalan wal baqiyatus sholihat, amalan yang kekal yang terus menerus yang kita lakukan itu adalah khairun, di sisi Allah itu lebih baik, yang akan kita pertahankan sampai kapanpun. Nah, itu yang kemarin berkenaan dengan syafaat. Untuk menuju ke sana kula jenengan kedah cari yang namanya hidup itu punya pedoman, punya cara agar hidup kita senantiasa diikuti Allah. Sirajun, lampu yang terang untuk menunjukkan kita itu apa? Hidayah, hudan. Ini kapan Al-Quran bab awal kita bahas Quran, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, untuk membedakan mana yang baik dan mana tidak baik. Dan diperkuat dengan yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, bahwa untuk mendapatkan kebaikan yang nama syafaat itu kita harus mengantisipasi yang menjadi pokoknya orang itu bisa salah. Tempat yang langgeng kesalahan, untuk mendapatkan kesalahan biar dapat pangapuran Gusti Allah, kita cari lampu untuk menunjukkan ke arah jalan yang menunjukkan syafaat dan maghfirah Allah. Itu tertuang dalam kitab Nasoih. Kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Qala Al-Ghazali wa kama anna kubbaha ra'su kulli khati'ah. Tapi beliau itu ada hal-hal yang bisa menyedarkan kita menjadi pokoknya orang itu bisa salah. Apa diantaranya? Kubbaha ra'su khati'ah, orang mencintai dunia dengan sangat, itu menjadi penyebab utama. Orang tetap berada dalam kesalahan yang langgeng, tertutup pintu hidayah, hati juga sulit untuk diingatkan. Bahasa Jawa ini lumeri ati mawon angel.
Fabu'duha ra'su kulli hasanatin, dan sebagian di antara dunia itu juga terdapat hal-hal yang menunjukkan kita ke jalan yang benar. Nah, ini pituduh ini, petunjuk ini agar nanti jalan yang kita arungi itu menjadi pintu mendapatkan hidayah Allah, sehingga Allah memberikan kita syafaat. Apa diantaranya? Pokok-pokok itu, lampu itu yang bisa menunjukkan mana mila yang benar, mana yang salah. Wasiraju lahu taqwa. Untuk memilih kebenaran itu, agar kita dapat hidayah Allah, taqwa. Ini di atasnya, ya alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Pegangan utama kula jangan di Quran ini. Ketakwaan yang dimaksud di sini apa? Yang menjadikan pintu syafaat Allah kepada kita itu al-ihtiraju bi taatillah an uqubatihi. Kula jenengan kedah untuk mencari jalan ketaatan kepada Allah agar kita itu dilindungi oleh Allah dari uqubati, akibat-akibat dunia yang berdampak tidak bagus, yang menjadikan Allah itu ghadab murka, bahkan naudzubillah menjadikan Allah itu memberikan adab yang pedih, adabun alim. Nah, salah satu pintu ini, ketakwaan penjenengan ini, di mana orang kalau sudah sampai di sini, pintu-pintu kemuliaan kita tempuh. Berjalan menuju masjid, membuka Al-Quran, cinta orang yang soleh yang dulu kita bahas itu, penjenengan ngumpul-ngumpul untuk apa? Istilahnya halakoh, pertemuan perempuan yang baik. Apapun dan siapapun yang menyampaikan, dari golongan apapun yang menyampaikan, kalau itu mengajak kita menuju ridhonya Allah, kita ikuti. Golongan apapun. Undur maqala wala tandur mangqala. Lihat, perhatikan apa yang disampaikan. Jangan semata-mata kemudian memandang seseorang yang kita tidak suka sehingga kebenaran yang disampaikan kita tolak. Kadang-kadang kan kita kalau tidak suka orang, masih orang itu tingkat tinggi, pintar apapun, gak seneng, akibatnya apa? Yang disampaikan benar kita tolak. Karena sudah mindset kita sudah nutup dulu. Iki paling, nah itu nutup. Ini salah satu hal yang menjadikan syafaat Allah itu tidak sampai. Sirajul, lampu yang menuju kepada ketaatan itu tidak bisa kita ikuti. Ruya annahu qala innaka lan tada'a syai'an ittiqa Allah azza wa jalla illa a'taka khairam minhu. Nah, tadi yang menunjukkan ke sini pintu ini kepada kebaikan, yang menunjukkan ketaatan kepada Allah. Siapapun yang menyampaikan, masjidnya selama masjid di situ ada ustadz, di situ ada ulama yang menunjukkan dia menuju Allah, mengakrabkan, merukunkan, mendamaikan, itulah salah satu pintu yang menurunkan syafaat Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kalau kita sudah usul khilafiyah, ya kita balik ke Quran ingat. Kalau sudah fikih itu mesti khilafiyah. Kalau mindset kita sudah siapa? Nah, mudah. Hanya tidak dapat sirat itu, lampu-lampu itu tidak kita dapat. Kalau sudah di Makkah tidak pandang itu siapa, itu Allah. Di mana pun siapa mereka, ketika kita hadap kepada Allah, maka semua akan mendapatkan rahmatnya. Nyata. Yang kedua, yang menjadikan pintu kerahmatan, wadan dzulmatun, orang itu tidak mendapatkan hidayah bahkan syafaat Allah karena terhalang dan pun dosa. Wasiratu lahu taubah. Untuk mendapatkan syafaat itu kita menuju ada pintu. Siapa itu? Orang yang mengatakan dirinya, orang yang mengakui bahkan di dalam dirinya ada kelewat, aku nggone dosa. Nek wis ngeten iki, yakin dia akan tawaduk pada Allah. Bersungkur kepada Allah ketika sujud dengan maksimal. Nek pun sujud ini maka rontok rahmat Gusti Allah itu. Nek kalau dalam doa duha kan ngoten. Ya Allah, di kapan terpendam di dalam bumi ya Allah, keluarkan.
Ini kapan perkara dalam bersama fa'anzilhu, turunkan. Ketika memang ba'idun jauh, qaribun dekatkan. Jika memang mu'assarun sulit, yasirun mudahkan. Itu akan dengan sendirinya atau Allah akan otomatis lah bahasa kita. Kul wal qadiru ala ayyab ata alaikum. Nah, dalam surat Ali Imran. Katakan ya Muhammad, wal qadir, Allah yang mengirimkan ayyab ata alaikum min fawqi, apa yang ada di dalam, di atas, dari atas belakang, semua dikirim oleh Allah. Berarti Allah menurunkan rahmatnya, kemuliaannya, hidayahnya, karena kita itu nanam magnet yang bisa untuk menarik rahmat itu. Itu diantara dari dosa, dari itu karena kita punya channel ini rahmat. Apa pintu taubat? Siapa itu? Mereka yang mempunyai kemungkinan. Di dalam anak hukama mengatakannya itu. Bahkan Nabi menguatkan, orang yang bodoh ahli ibadah dan dia ngerasa bahwa dia itu salah atau kurang, lebih utama daripada orang yang pintar tapi dia tidak merasa bahwa dia itu dosa. Ada membanggakan kepintarannya. Khairun, itu api. Orang bodoh tapi merasa dia lebih bagus daripada orang pintar yang membanggakan akan ibadahnya. Nah, jadi yang tidak titik utama adalah merasa bahwa kita itu kurang, merasa bahwa kita itu tidak mampu. Ini dalam bahasa orang-orang sekarang, ketika kita ngaji maka kita kosongkan akal pikiran kita dari kecerdasan. Ketika kita ibadah, kita letakkan jabatan kita. Ketika kita sujud kepada Allah, kita letakkan harta kekayaan kita. Maka satu titik utama kita adalah ibadah mendekat kepada Allah, tidak pandang sebelahnya siapa, tidak kenal depannya siapa, tidak kenal. Ini yang dikatakan tawadhu, bersungkur kepada Allah dengan maksimal. Itu untuk mendapatkan ini lagi gimana? Kulon jika atos-atos sanjungan Imam Ghazali, wal qabru dzulmatun. Hidayah akan terbuka, syafaat Allah akan turun bahwa kita itu nanti meyakini, memahami bahwa nanti ketika kita hidup itu pasti perjalanan ini akan berakhir dan akan memasuki pintu pertama, yaitu kubur. Wal qabru dzulmatun wassiraju lahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Untuk mendapatkan cahaya itu, lenjengan di dunia ini nanti besok ono petang itu bagaimana caranya? Tauhid kuat, la ilaha illallah, tidak ada daya upaya yang begitu hebatnya dalam diri kita, hanya Allah. Ya kita backingan kita nih. Bukan backingan pusat, backingannya Gusti Allah kan. Yakin, kok jangan mendekat, kan backingannya kan minta backingan Gusti Allah. Sekarang orang sudah pada sibuk dalam menjelang pemilu, ngaku sadar itu mana Pak? Sibuk semuanya, hiruk pikunya, mulai dana, mulai modalnya, mulai kegiatannya, semua dirancang dengan hebat untuk menuju titik nanti bulan Februari. Tapi ada masa titik di mana titik itu tidak tahu Februari kah, Maret kah. Apa titik itu? Titik akhir kehidupan kalau panjenengan, yaitu ketika nyawa kita akan diambil sama zat yang mempunyai nyawa, yang nitipkan kita, dan nanti semua akan diambil, jasad, rohnya diambil. Hanya amal ibadah yang akan nanti terbungkus kain kafan, di dalamnya ada amal ibadah yang ikhlas, itu yang akan kita bawa menuju Allah Subhanahu wa taala. Tapi kanjeng Nabi qala innallaha ta'ala, Gusti Allah itu adalah hadis kursi, harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi fima wajhallahu ta'ala. Jadi orang yang madhep Gusti Allah dengan la ilaha illallah, sama dengan dia itu berhadapan dengan Allah. Wajah sholatnya kita, fatihahnya itu dialog dengan Gusti Allah. Makanya orang itu sudah menikmati sholat lama, itu enak, lama itu enak. Sehingga lanjutkan ya Allah, kalau pasrah sedina mulai isu kerja sampai ketemu ya Allah, Allahu Akbar, enak rasanya, batin itu tenang. Nah ini yang akan dirasakan oleh siapapun yang akan menjadikan hidupnya itu
Jadi aku sesuk ono koke aku, jangan sampai syirik kepada Allah. Ini. Selanjutnya tentang kubur di sini agar menjadi syafaat nanti di alam sana dikuatkan, disampaikan di sini. Kila sab'atu asya itu nawwirul qabro. Nanti itu ada 7 hal yang menjadi terangnya kubur, di mana orang itu akan disyafaati oleh amal ibadahnya di alam barzakh. Awaluhal ikhlasu fil ibadah. Jadi orang ketika hidup jenengan seperti ini, ibadah itu tidak hanya sholat, ada yang mahdho dan ada yang ghairu mahdho. Yang ibadah mahdho ya seperti salah satunya ini. Yang ghairu mahdho ketika kita itu cari nafkah, ketika kita mengantarkan anak sekolah, ketika mengantarkan anak ngaji, ketika seorang perempuan itu masak, ketika seorang perempuan itu menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah dan suaminya, itu termasuk ibadah yang ghairu mahdho. Belanja menuju ke pasar untuk ya Allah saat belanja kangge napa anak kula bojo kula ya Allah ben sehat saged ibadatan panjenengan, itu nggih ibadah. Ya Allah saya mau keluar ya Allah tak kunci bismillah. Itu juga termasuk golongan-golongan ibadah. Bahkan ibadah yang paling kecil pun menyingkirkan batu atau hal yang menghalangi kita di jalan, itu termasuk ibadah. Tapi Nabi mengatakan senyum juga ibadah. Sampai seperti itu, hal yang kecil. Artinya keikhlasan. Yang di tengah ikhlas, itu yang pertama. Cahaya kubur yang wasaniu birrul walidain. Ini kata Nabi. Orang yang bakti kepada kedua orang tuanya itu akan menjadikan syafaatnya di dalam kubur. Ditolong penerangnya. Wasalisu silaturrahim. Orang yang senang silaturrahim berkunjung. Ini kan termasuk silaturrahim kalau panjenengan. Pasal aku biasa Sabtu, Ahad atau Subuh ketemu kalau tonggo ngenten. Ketemu setiap saat seperti ini. Salaman kita ngerontok dosa, memandang wajah saudara kita adalah makan menjadikan rontok dosa dan menurunkan rahmatnya Gusti Allah. Ketika duduk kita bersama seperti ini dalam majlis, walaupun dengan tujuan yang berbeda, kan macam-macam tujuannya. Walaupun titik ibadah kita sama itu Allah. Ada yang nampak ibadah aku ndak omai supaya pensiun ke lapo-lapo saya kita ibadah apa maneh penggaweanku cek ibadah tok yo apa maneh kan pengurus takmir masjid apa akhir pengurus takmir ngurus masjid yo ada macam-macam orientasinya ketika dia datang ke sini, tapi intinya itulah tunawwirun cahaya. Warabi yang keempat, Allah yudhi'a umuruhu fil maksiyah. Dia itu ketika hidupnya orientasinya tidak untuk maksiat. Jangan sampai hidup itu kita bergelimang dengan maksiat. Seandainya kita itu salah, wa khairul khata'un at-taubah. Sebaik orang yang salah adalah bertobat. Wal khamis yang kelima, Allah yattabi'a hawahu. Orang itu ketika hidup tidak menuruti hawa nafsunya. Mangan ya sak cukupnya, selesai ya selesai. Istirahat ya pun ngoten paling berapa jam sih orang subuh, habis isya sudah jam 9 tertidur, nanti jam 1 wis melilit, tidak bisa tidur lagi. Sak cukupnya damel ibadah. Nanti kerja ya sak cukupnya, setelah kerja kemudian dia sholat, mantun zikir dungo, terus lumintu kegiatan ini semata-mata tidak sekedar kita nuruti keinginan kita yang sesaat. Ya, datang orang tasawuf, sebanyak-banyak orang mengumpulkan harta di rumahnya, beras, sak iwak, freezer lengkap, semua lengkap, bumbu lengkap, tetap makan mek sak piring. Sak luas-luas rumah orang, rumahnya 10, tetap turuni ya spring bed mungkin ukuran nomor loro wis. Sak hebat-hebatnya orang jabat, tinggi-tingginya ibadah, ketika dia nanti turun pun tetap tidurnya sama berkalang tanah. Sehebat-hebatnya ketika menjabat nanti di sholat ya derajat pangkat pun tidak ada gunanya. Ketika sujud kita ke hadapan Gusti Allah sama kepala kita yang paling berharga, derajatnya sama dengan telapak kaki orang lain ketika sujud. Dan hebatnya tidak ada yang tersinggung ketika sujud. Jangan sujud kejendel bokongi koncongi enggak muri-muri. Kejejek kena titik ketelamaan saudara kita
lu nggak muring-muring, kepala kita kesenggol apa, dia nggak marah-marah. Kenapa? Karena hari itu di sininya bukan orang, tapi Gusti Allah. Bahkan ketika salaman, sing kesundul salaman, gak ada ngucap salahnya, selesai. Kenapa? Karena di sini bentuk keikhlasan itu bukan hawa nafsunya yang muncul, tapi orientasinya adalah aku bareng-bareng menghadapi Gusti Allah. Wasatis yang keenam, cahaya kubur itu ayat setaidah fitoat. Ini kapan taat? Dia sungguh-sungguh, botol setengah. Berangkat kita menang, udan gerimis biasa sampai dia sembahyang. Yang punya kita apa? Payung, dia punya payung. Kendaraan, dia punya kendaraan. Mobil, dia punya mobil. Kenapa? Jangan separuh-separuh. Terus dimaksimalkan ketika kita ibadah. Dia pergi ngonten maksimal. Kenapa? Suatu saat ketika dia capek, kita capek ibadah. Gak ada orang berangkat ke sini tidak capek, mesti kerasa capek. Tapi nanti ada waktu istirahat di mana akan mendatangkan ketenangan. Karena kenapa itu? Ketika kita di alam barzakh duduk dengan penuh kenikmatan, memandang kemuliaan Gusti Allah. Orang ketika di alam barzakh dengan kebaikan itu, maka dia akan dihamparkan oleh Allah arba'ina diro'an, 40 diro dia dikubur itu. Karena 40 diro depan, 40 diro kiri, belakang. Satu diro kurang lebih kan 60 sampai 70 cm lah, mungkin sak mini ya diroan itu. Itu sak diro itu di tempatnya sendiri dengan penuh keistimewaan. Ada di situ tempat seperti taman yang indah, lampu-lampu gemerlapan, udara yang segar, gemerinci air itu ada, rumahnya indah. Dia duduk di situ ila yaumil kiamah. Pun gak mikir, ya Allah alhamdulillah biyen lakon udan terus aku nama masjid saiki aku dikek Gusti Allah banallahu baitan fil jannah, ono bangunan indah. Tapi nikmat gitu. Ketika orang itu tidak melaksanakan itu, ketika dalam barzakh berangkat dari rumah ke kubur saja sumpek sudah. Rumpek ke kubur itu ketika dicabut sudah sumpek. Ketika sang rumah saja bingung. Apa kok peteng. Belum nanti sampai jenengan mendampingi orang meninggal itu wedi kula saja ya. Macam-macam masalahnya. Ono wong ketemu meninggal itu jerit-jerit ki wonten. Narik ditakar Ustaz takut dewean iki ono aku diseret wong ngoten-ngoten. Iki ono gopo peteng. Kenapa? Seperti pusaran ngoten kok ditarik masuk ke dalam. Waduh kula ndampingi wedi lho. Ini nanti syafaat-syafaat kita Qur'annya kan ngoten. Allah majalul Qur'ana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafa'ah wa yaumil qiyamati syafa'ah ila sirati nuro. Jadi Quran kita itu kita dompleng ke Quran. Ya Allah, butuh sak surat, butuh sak ayat. Nanti ini yang akan menjadi syafaat kita sampai kita menuju pengadilan akhir Gusti Allah niti siratal mustaqim. Ya, dan mudah-mudahan kita tergolong ahli surga. Amin. Yang ketujuh, nanti kan Nabi As-Sabi'u yuksaru dzikrullah. Orang yang membanyak zikir itu cahaya, 7 cahaya kubur yang akan menjadi syafaat dia. Yang pertama tadi yang masih nomor 3 tadi adalah cahaya ketika hidup baik di dunia sampai nanti ketika menuju Allah. Tadi kan sampai qabrudul madun. Nah, orang sing cerita la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semakin lama dia kuatkan itu, semakin kuat. Ketika seperti ini, Allah akan menunjukkan dirinya bahwa biasanya itu wis la ilaha illallah. Nanti ketika meninggal pun ya la ilaha illallah karena biasanya la ilaha illallah. Dulu tahun 2004 waktu itu Gus Ali diundang, Gus Ali itu orang Sidoarjo. Ini diundang orang ke wilayah Malang. Saya nggak ikut di situ karena saya langsung pulang waktu itu, nggak ikut di dalamnya, cuma cerita. Yang aku ndampingi wong pada pengajian diundang ono sakatul maut jerit-jerit di kandungane. Ketika didungani kali Gus Ali, meso Pak. Mau iki meso buanter. Mati. Ya. Waktu itu. Tidak tahu, tapi paling tidak di akhiri hayati sesuatu tergantung kebiasaannya gitu. Itu yang lebih medeni. Salah satu sisi peti, pengingat gitu. Tapi insya Allah selama ini yang kita tahu orang yang serga taklim, serga jamaah, insya Allah tanda-tandanya semuanya sajum itu husnul khotimah. Dahinya niku keringet, di sininya mesti basah,
dadanya ngibah sangoten, noleh nyanganan, senyum. Kalau ini mungkin sampai hari ke-8 sekarang. Cuma diem, orang tuh diem. Bahkan Nabi mengatakan orang diem itu ada 10 kenikmatan jadi emasnya di akhirat nanti itu. Diem dia itu, meninggalnya penak. Bahkan kemarin hari jenazahnya itu senyum, kayak orang turu penak ngoten. Padahal wong wireng tak jadi ngoten. Tapi kok banteng gitu. Buka anaknya nunggu di Jakarta, ya Allah. Wong ini ya wong menang, wong anak sergap. Sholat ini yang meninggalnya. Sik. Taklim. Orang ketika sedang duha, niku ketika mau meninggal wudu dhisik, masih jalan tipe, niku wudu dulu. Wong ahli sholawat di mujil itu Pak ngoten. Dan reset ngoten dino Jumat ngoten. Jalan ke reset. Sholawat cinta ya sallallahu alaihi wasallam. Meninggal. Dan kalimat thayyibah lah ini contoh-contoh real yang tidak bisa dikarang oleh manusia dengan cara apapun, tidak bisa. Nah, itulah syafaat, pitulung. Itu tadi yang ketiga. Saya lanjutkan yang keempat. Wal akhiratu dzulmatun, nanti akhirat itu gelap. Wasiratu lahal amalus sholih, yang menjadi penerangnya nanti adalah amal soleh. Siratul mustaqim nih, orang dulu kan para kiai ngeten, engkau nih kapan mau sergap kurban, ikut numpak hewan kurbani. Logika orang dulu kan gitu, senang. Wah, kok sesuk enak aku, numpak kurban aku cepet. Secara akal mentakok, aku nih kurban wedhus cilik ya apa mau sesuk tak tumpaki wedhusku ya ngoten cara ngoten. Loh, untuk menyimpulkan kalimat itu, nih kapan kamu kurban, ikuti dengan sedekahmu ngoten. Ini ada kalimat nih kapan kurban, kasih panitia itu untuk memudahkan apa? Bang berapa untuk sedekahnya. Sedangkan kita zakat itu wajib ketika membayarkan makanan pokok, ikuti dengan sedekah, duit 50, duit 100, bahkan lebih akeh sedekah dibanding regane beras. Sehingga saya orientasi seseorang adalah sekarang rata-rata 3 kilo kan, beli 3 kilo atau 5 kilo. Tapi sedekah ini sempurnakan dengan sedekah, titip 50.000, titip 100.000. Lah ini yang menyempurnakan. Kurban ngoten, sampai ini yang menyempurnakan. Yang menjadi kalbar seperti kilat. Nah, itu diantaranya tadi Al-Kahfi, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya, harta dan keturunan itu perhiasan dunia. Wal baqiyatus sholihat, amal baik yang kekal baqo, yang rutin, yang istiqomah, itu yang nanti khairun inda rabbik, di sisi Allah yang paling baik dan berharga untuk kita di hadapan Allah Subhanahu. Baqi baqo ini biasa duha, dan biasa wiridan sallallahu alaihi wasallam terus, ono biasa sholawat sallallahu Muhammad ono sing sallallahu alaihi wasallam. Langgengkan itu karena itu menjadi pintu kemuliaan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini di surat Ibrahim 2425. Ketepatan saya pegang. Gusti Allah menyampaikan tentang Al-Qur'an. Ini dalam surat Fatir. Ini tentang amal soleh dan juga surat Fatir 10 Ibrahim 2425. Ngeten. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'ah. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus sholihu yarfa'u. Nah, jelasnya. Walladzina yamkuruna sayyi'ati lahum 'adzabun syadid wa makaru ulaika huwa yabur. Gusti Allah lah yang memiliki kemuliaan, maka karena Allah lah kita mendekat akan mendapat kemuliaan itu. Termasuk kita masuk masjid ingin mulia, tidak hanya mulia jasad, dia mulia ruh. Tidak hanya mulia ketika di dunia, mulia ketika dikubur. Tidak hanya dikubur, nanti ketika di padang mahsyar akan dikumpulkan oleh Allah kepada orang yang senang sholat. Nanti kan bangkit di hari kiamat itu. Ya patu ya mal kiamati ma'as sholihat. Ada Nabi pun Nabi itu wasiat pada Sayyidina Ali, ya Ali, Mas Ali apa? Aku pesan, usikal yauma, saya wasiat kepadamu ya Ali, pegang teguhlah wasiatku. Istahamidan, ini kamu pegang teguh ini, engkau nanti akan terpuji dalam hidupmu. Wa mutu syahidan, ini kapan pegang teguh, nanti matimu terhormati syahid. Wa yauma yab'atsu yaumil qiyamati aliman faqihan, nanti ketika bangkit di hari kiamat
kau akan dikelompokkan ke dalam golongan orang yang alim dan orang yang faqihan, yang paham akan agama. Kulon jenengan, walaupun keterbatasan saya seperti ini, kepingin ngumpul kalian jenengan, benjing-benjing ini kapan di hari kiamat, jenengan semrak ke kulo ngikut jenengan. Ya Allah, kalau nanti ketemu bapak niki, ya Allah, ustaz niki, ya Allah, kulo kumpul loh. Kalau nanti ya Allah niku loh, tiangi waktu di dubian, apa? Kalau nanti semrapnya ambek jamaah mustaqim, kalau semrap ya ambek nanti taklim temeriku ya Allah. Akhirnya ketika dia nih mengalami kerumpukan akhirat karena jadi saksi punya teman-teman yang sohib yang baik, akan diangkat oleh Allah ke dalam golongan itu. Maka dia sering ngumpul-ngumpul orang yang baik. Walaupun kita tidak bisa Quran, gitu sakit fase, amal ibadah gitu pas-pasan, kumpul orang yang soleh, itu syafaat kita akan ditolong nanti, digolongkan. Orang sing jubahan, orang sing biasa ki mambu wangi, orang yang biasa taklim iki lisannya, orang diyub soal sodako nanti diyub Gusti Allah sak jengkal nanti zaman kiamat panas begitu panasnya tutfiun, ada yub-yuban atap. Baik fil qabri maupun siyaumul kiamat di pada masa itu diyub-yub Gusti Allah. Nah, itu syafaat kita dari amal soleh ini. Allah mengatakan ilaihi yas'adu kalimat thayyib, untuk mendapat kemuliaan kepada Allah. Yas'adu, menyengat jalan, biasakanlah, seringlah kalimat thayyib dengan kalimat yang baik, bahasa orang kita wirid, dzikir. Terus nek pengwiritan, enggak ojo mek longgo wiritan tok Allah Allah Allah. Nggih metu sedekah wal amal soleh, buktikan bahwa kita orang ahli ibadah, maka baik dengan orang, dengan tetangga. Amal soleh yarfa'u, akan naik kepada Allah. Fatir. Di dalam surat Ibrahim Allah mengibaratkan jelas tentang ayat ini. Ngatan dari Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis sama. Orang yang nanti ahli zikir, nah ini gimana? Kalimat thayyibah wirid zikir niku digambarkan oleh Allah, diumpamakan seperti pohon kasyajaratin thayyibah, pohon yang kokoh, yang kuat, yang indah. Kalau pohon yang kokoh zaman Rasulullah niku kan kurma, ya, kurma yang kokoh, yang kuat, hidup dimanapun, yang patah itu hidup. Kemudian apa? Asluha sabitun, akarnya itu teguh ke dalam tanah. Wafar uati sama, terus bangkai-bangkainya ini naik menuju langit. Nah, bahasa wong Jawa ondo. Ini kepenen Gusti Allah gawe ondo dewi-dewi. Onde napa? Astagfirullahaladzim. Onde apa maneh? Sholawat. Onde apa maneh? Nampak subhanallah wa bihamdi. Onde kalimat-kalimat thayyibah apapun itu akan menjadi tangga kita wafar uati sama. Nik pun seperti ini, maka Allah akan menjadikan tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Maka dengan izin Allah nanti akan berbuat dengan izin Allah. Allah membuat perumpamaan itu amtal linnasi la'allahum yadzakarun, agar ingat begitu besarnya orang yang mengingat kepada Allah. Nah, itu di antara tadi itu ketepatan di situ ada pintu kemuliaan cahaya kita agar mendapatkan syafaat Allah, di antaranya kulon jenengan zikir, ngaten nggih. Yuksaru dzikrillah, itu 7 hal yang menjadikan kita akan mendapatkan syafaat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kategori ini di ayat ini yang kita bahas, yang kata-kata minha syafaatun laisa laha syafaatun fatuqbalu famalana min syafi'in. Jadi dia itu tidak akan diberikan oleh Allah, tidak dikabulkan doanya. Kon biyen njaluk tak kei saiki ketaatan Nabi Musa gak gelem. Kami minta tolong dikejar-kejar oleh Fir'aun, saiki apa? Ayo ya Musa, apa itu, pukulkan tongkat kamu ke laut. Nah, di Quran kan jelas itu dikatakan, maka Allah akan membentangkan itu, kemudian air lalu seperti dinding yang kokoh, kemudian dia jalan. Jadi bukan seperti jembatan, tapi bukan ngoten, kemudian jalan sampai pada batas akhir. Dan engkau dikejar oleh orang tentaranya Fir'aun, dan engkau minta tolong aku lagi, aku tolong dengan Nabi Musa perantaranya, maka engkau akan selamat dari kejaran Fir'aun. Ngurusik lalian nang aku membaca kata dengan
Maka orang seperti ini, makanya ada semua pendapat ahli tafsir, orang-orang Bani Israel itu sampai kiamat ingatan sifatnya. Karena Allah sudah memberikan kepada kita ghairil maghdubi, siratal ladzina amta alaihim ghairil maghdubi. Ya Allah, berikanlah kami jalan yang benar, yaitu siratal mustaqim, siratal ladzina amta, jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat, bukan golongan orang-orang yang Engkau murkai. Siapa? Yahudiyan. Semua tafsir Jalalain, tafsir Al-Marawi, Ibnu Katsir, termasuk Al-Misbah, karangan Quraisyah itu, semuanya kata Yahudian. Kenapa? Karena sekian nabi dikasih oleh mereka untuk pengingat, itu gak direken kabeh. Sampai akhirnya kemarin itu, sampai orang pasti seperti itu nanti. Dibuat apapun ya seperti itu. Ya qadarullah berarti Allah. Dan itu pintu pahala orang-orang Islam. Ini kalau ngomong ngono gak dapat ganjaran. Ini gak ada orang kayak Israel, orang Palestina gak bisa syahid. Ini karena seperti itu. Orang Suriah membebas tidak syahid, orang Hamas kata syahid. Kenapa? Karena ada orang dolim. Sehingga dari pintu ini kalau jenengan apa? Allah menciptakan orang yang jahat untuk apa? Menguji iman orang yang beriman, seberapa besar dia akan tetap langgeng dengan kebaikannya, dan dia bisa untuk walaupun nggak merubah, paling tidak menutup pintu mereka untuk bisa hebat. Jadi namun tentu nyimpang kedik dalam bulan-bulan ini niku kayaknya merebah ini Pak. Ini ada tim koyok tim bantengan loh nih. Jadi sudah mulai niki kabur loh niki, tak tahu sini, tapi sudah mulai. Kenapa? Ini kita tidak, bukan karena saya tidak suka seni, boten. Tapi bagaimana pintu anak-anak kita itu tidak melupakan ngajinya. Sehingga sore ku anaknya di rumah bisa ngaji, anak 50. Karena ada itu Pak, nggak ngaji. Nah ini saya katakan bukan masalah apa, tapi apa? Kebaikan yang ada itu dilewati. Bahkan senang-senang kan, senang-senang, itu besar, senang-senang. Ketika kita memupuk tauhidnya, ngajinya, saya kirim dengan apa? Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrohim. Ini sudah mulai lali bisa. Awal rumahnya, akidatul awamnya, taklimnya. Perjuangan hebat, kayak gini nggak berjuang tenaganya. Nah ini, sebenarnya suatu saat, maka kenapa sekarang mulai masjid-masjid membuat tempat pendidikan, TPQ, sekolah, kenapa? Ben dia sekolahnya di masjid, ben dia cinta masjid. Suatu saat, mungkin masjid ini ada tempat yang khusus untuk anak-anak, suatu saat dengan lahan yang luas, untuk apa? Menggait mereka cinta masjid. Ini kan masalah sekolah kan jauh dari sini, seandainya ada sekolah SD bagus ini. Kenapa? I don't know, di sini kegiatannya. Jadi yang dilihat terus masjid, di sini nanti ke masjid. Zaman kita kecil, saya masih ingat itu. Ini langgar. Jadi langgar itu yang kecil dia langgar ngaji. Rono, nampak Mudin. Masih Pak Mudinnya ngajinya mau sepuh-sepuh kayak ngono. Ini kok ngaji di langgar, di turutan bahasa Jawa nih, kan turutan kecil ngoten. Alif a, fathah ha, dhamma bu, apa bu. Itu ngoten sedih. Tapi di sini masjid. Kalau memang nggak tangi, jernih pecut niki pun langsung pun seblak ngoten, sarung dilempit ngeten di seblak nih. Waduh, niku digatangi sholat. Saatnya sekarang digunakan kayak gini untuk tauhid yang kuat. Ayo, saya kira kayak saya guru mau penjara ini, guru mau penjara gitu, gara-gara seperti ini. Sekarang aja ngapunten. Kemarin saya sebagai guru diprotes, hanya gara-gara ketika ada anak itu kan kita sinyalir dia itu atau gak bagus perbuatannya, HP kita sita, kita buka, diprotes orang tua, melanggar ITE akan dilaporkan. Saya melapor, tak apa, kenapa? Nah, ketika kita di sini sampai nitipkan ke sekolah, dididik, dicari apa yang merusak akhlak moral anak jenengan sampai kayak ini. Ketika dibuka itu kemudian apa? Diberitahu. Lah itu tujuan kita, bukan dipubliskan. Itu baru melanggar ITE. Ini kan udah mempubliskan, dilaporkan itu. Protes gak karu-karuan itu. Kayak gini tuh sama. Kita mencoba dalam hal menyelamatkan generasi kita. Nah, paling tidak kalau jangan Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, dari 7 hal itu yang diantaranya diperkuat surat Fatir 10 dan surat Ibrahim itu menjadi pengikut panjenengan. Ini kapan hendak kita lakukan? Wala yuqbalu minna syafaat. Kita tidak akan diberikan oleh Allah syafaat.
Lah kalau kita sudah kerja mati-matian, pitulung ndak ada. Kita mau cari apa? Numpuk amal ibadah yang numpuk dunia sing gede omah mewah, tapi nanti ketika meninggal gak ada pitulung kita sama sekali. Kemarin saya sampaikan, di Saudi Jajar ini ada orang yang sangat kaya. Anaknya satu. Waduh, rumahnya besar Pak, saya pernah bilang jenengan. Saya masuk aja, itu luas sekali. Dia punya perumahan besar di wilayah sini itu. Dan ketika dia meninggal, nangis kenapa? Ya Allah, aku ditegusi Allah biyen waktu kerja, nek dua anak siji dikek terus. Akhirnya apa? Anaknya ini bleset. Nangis dia Pak, padahal wakil. Sekarang apa? Bingung. Ketika meninggal nanti satu saat sudah meninggal, tinggal anaknya saja. Ini bingung ngurusin dunia nih. Tinggal nanti ponak-ponakan. Nanti ketika mati, ponakannya dapat bagian. Bayangkan dulu numpuk harta sekian banyak. Sekarang coba itu wakafkan, coba itu infakkan. Apa dijual untuk wakaf masjid? Betapa kayanya. Tapi terlambat. Ketika dia mau meninggal ngomong gini, wis tanahku dolan wis tunggu. Sampai saya gak laku-laku. Nah, saya nggak tahu apa yang menjadi penyebabnya. Nah, ini ternyata ketika orang sakit, keroso, ya Allah, aku apa sih tak banggakan, aku gak bisa ngomong. Nah, ini. Kemudian apa? Ini katakan, wala yukhadhu minha adlun, wala hum yunsorun. Ini kono pitullah kita mau cari apa? Anak nanti paling ketika kita meninggal, anak cepet-cepet di kuburan, anak dewi diadani diurut tinggal mulai. Ketika kita nanti di sana, jangankan yang namanya jari, toples isi kembang digawa mulai, toples digawa mulai, eman, digawa mulai kan ditinggal. Apa? HP hanya ditinggal, dijaluk HP sehingga sendirian. Ini apa kayak gini? Tadi 7 hal tadi itu syafaat untuk kula panjenengan. Dari sekarang kita cari. Dan ini yang kita harap betul. Syafaat yang kita harapkan selain amal ibadah adalah syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau Idul Usuriyah dijelaskan dengan sangat. Nabi sampai sujud tenggusi Allah. Ketika Nabi sujud itu sampai naik, ya Rob, ya malaikat angkatan umatku kabeh tekan neraka lebono swarga. Ngapunten ya Rasulullah, kula mboten saged napa? Kula niki diberitahu Gusti Allah masalahnya. Wis ngono, iya wis tak munggahku. Kemudian apa? Nabi manggil Buruk, ya Buruk. Buruk duki langsung Nabi numpak, Buruk munggah nang arsy. Ketika sampai di atas kemudian mudun Buruk itu, Nabi langsung mandap sujud terhadap Gusti Allah. Buruk itu sujud. Ya Muhammad, irfa, usah angkat kepalanya. Boten ya Allah. Kenapa kamu kesini ya Muhammad? Ya Rob, kalau kesini minta kepada jenengan ya Allah, agar umatku jenengan angkat dari neraka dan engkau masukkan semua ke surgamu ya Rob. Dia dosa ya Muhammad. Boten tetap kulo kepingin sedaya umat kulo sangoten. Langsung Gusti Allah jawab, ya Muhammad, karena doamu dan permohonanmu aku titipkan syafaatku untukmu, dan karena permohonanmu aku angkat semua umatmu masuk surgaku. Karena itu adalah syafaat yang paling akhir ketika tidak ada lagi pitulung. Anak wis lali kerja kabeh, ndongane nggih mboten, sedekah nggih mboten, wis lali penggawean kabeh. Ngoten nggih kadang-kadang ibu dhewe nggih lali, nipun ngoten ditinggal bapak ibu lali, kan wis dhewe bojo duwe anak lali. Bahkan nek udzubillah do sampe dititipno nang gone panti jompo. Niku nanti kalau ingin sampai jenengan wonten panti jompo, enten tiyang sepuh tapi soge kelambine apik, gelange kanan kiri. Jamaah kula sawet jajar niku mereka kenapa nggih tadabbur alam lah belajar. Sampai di sana ternyata apa? Dia tuh nangis. Itu pun jenengan kabeh nang jenenge wong wedok. Jamaah ibu-ibu nih, mereka sedaya. Inde delok wong sak ngono kae niki. Panti Al-Falah, wonten kampung Al Falah niki. Sulfat ini yang wonten ini. Mereka enten jan musogi. Wong wedok niki wis ngeten, tapi ku sirodae niku sae. Jubah putih saya ngoten kan akad badhe wonten ketakan tamu, semua niku didandani. Ayo ibu-ibu dandan kabeh ngoten ada tamu untuk dikir. Wong niki jubah saya Pak, gelange niku rentetan ngeten. Jenenge wong wedok jam macam ngeten, sing diparani wong niku Pak. Apa? Iku ana ibu-ibu iso ki kono kono Pak diparani kabeh. Sing liyane ganti kabeh begitu direken. Sampai mereka laku, "Bu, ya Allah pun jenengan enak nggih ya Allah, senenge nduk kene. Mas-masane ya Allah ke atas sanget. Paling niki kirimane nggih kata." Jadi ibu wilayah sama jajar. Mular ibu niki. Netekan mata, ya Allah nangis. Ngapunten Bu, napa kula nggih wonten sing ngoten ibu-ibu niki. Napa wonten sing nyinggung ndak? Mboten Bu, mboten. Kula niki iri kalian jenengan Bu. Lho napa?
Kulon iri kaya sampean isok pengajian, isok teko taklim, iri kaya sampean isok nandi ketemu karo konco. Aku didelek ini, aku gak seneng. Masih aku galang kaya ngene akeh kelambi api, batinku gak kaya sampean. Ngoten. Aku pengen mulih. Terus dengan Imam Mansur pengen apa? Aku mek kepengin isuk ketok putuku sekolah, putuku ngaji, putuku sembahyang, salaman karo aku tok berangkat iku sing tak arep-arep. Terus aku kepingin jadi anakku nih berangkat kerjaku salaman, terus aku seneng ikut tok sing tak arep-arep duduk koyok ngene. Bahkan sugih ya, saya nggak bidang profesinya, tapi dua-duanya termasuk orang yang kaya, anak dan menantunya. Artinya tadi yang dikatakan sentri kubur, gak dapat dia, nggak dapat dia. Coba orang sudah meninggal, apa bahagia bang didele seperti itu? Nggak ada akan bahagia. Nah, ini menikah para bapak ibu sekalian, diantaranya sama adalah syafaat dan termasuk beberapa hal yang bisa menjadikan pintu mendapatkan syafaat, baik syafaat dunia, syafaat kubur maupun syafaat ketika di akhirat. Semoga Allah tetap bisa memberikan kita perlindungan lahir batin untuk bisa ibadah taat Gusti Allah. Semoga Allah memberikan kita semuanya kuat untuk mengemban amanah secara pribadi, amanah keluarga yang nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan dawuh Gusti Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, akan menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Dan semoga kita nanti mendapat syafaat di dunia wal akhirah. Mekaten saged kula sampaikan mugi-mugi kula panjenengan senantiasa masa-masa akhir ketika dikurangi jatah hidup kita, ditambah angka umur kita, semoga tetap bisa mempertahankan ila akhiri bi husnil khotimah. Semoga nanti Allah mengiringi wasilah kita dengan sholat kita, ngaji kita, taklim kita, baca Qur'annya, zikirnya, akan memudahkan kita menuju alam barzah, dikasih cahaya kubur ketika kita di alam kubur, bangkit dari kiamat dengan orang-orang yang soleh dan solihat, dan dimudahkan oleh Allah hisabnya ketika di padang mahsyar. Dan semoga kita niti siratal mustaqim kalbarki seperti kilat karena syafaat amal ibadah dan syafaat Nabi Muhammad SAW. Hadhihi niyatus sholih wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah.